bagian dari terpenting seorang muslim itu adalah akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang yang imannya sempurna adalah seseorang yang berakhlak. Apa itu akhlak? Etika atau adab. Nah, Islam itu sangat memberatkan adab atau etika dalam segala hal. Dalam bergaul, berbicara, bersikap, termasuk dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran. Setelah saya melihat videonya, seorang akhwat wanita yang membaca Quran kemudian disawer dengan uang, bahkan mohon maaf ada laki-laki yang bukan muhrim memasukkan uangnya ke dalam jilbabnya. Hal ini dalam pandangan Islam jelas perbuatan tidak beretika. Hal ini jelas dalam Islam adalah perbuatan yang tidak beradab. Kenapa tidak beretika atau saya katakan tidak berakhlak? Mari kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 204 tentang etika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sekali lagi, hukum kita adalah Quran. Pondasi kita adalah Al-Quran. Maka ketika Quran ini dibaca, maka inilah akhlak yang mesti digunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika Quran itu dibaca, sekali lagi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ada dua syarat. Fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Berarti setiap ada ayat yang dikumandangkan, setiap Quran yang dibacakan harus memenuhi dua unsur etika akhlak. Yang pertama, fastami'u lahu. Kita harus mendengarkan. Tidak boleh fokus kepada yang lain. Dan diam. Berarti tidak boleh ada tindakan-tindakan dan sikap yang lain selama Al-Quran dibacakan. Nah, kalau kita melihat tayangan video tadi, Quran dibacakan telah menyalahi dua etika yang tadi. Pertama, orang itu tidak diam. Yang kedua, orang itu tidak fokus mendengarkan, malah sibuk menaburkan uang. Jelas, secara Islam, secara tegas, etika menyawer orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah etika yang tidak berakhlak dan menyalahi aturan iman serta menyalahi aturan Quran. Oleh karenanya, ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik untuk dipertontonkan dan dilakukan. Oleh karenanya masyarakat harus paham etika dalam memperlakukan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah yang di dalamnya ada banyak al-mau'idah, nasihat-nasihat yang harus konsentrasi dan khusyuk kita mendengarkannya. Nah, dari surat-surat ada lagi surat lain mungkin Ustaz terkait hal ini dari pihak ustazah dan orang yang melecehkan itu jatuhnya Ustaz. Iya, jelas. Sudah dikatakan di awal memang ada dua etika yang harus diperhatikan. Pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah diam. Nah, bagaimana hal yang dilakukan oleh orang yang menyawer tersebut? Ini adalah tindakan orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka apa yang mesti kita lakukan? Menasehati. Karena memang setiap kejahilan atau kebodohan harus pertama adalah kita nasihati orang itu agar kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindakan yang seperti itu lagi. Nah, yang kedua, saya mendengar laporan sebenarnya sang Korea sudah paham. Tidak mungkin sang Korea tidak paham. Jadi ketika habis disawer, dia tadi mendatangi panitia dan sempat komplain, mengapa harus disawer seperti itu. Hal itu jelas mengganggu konsentrasi dan sekaligus mengganggu etika. Maka kita paham, Quran di sini bukan permainan ya, pemirsa ya. Nabi berkata, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi was sunnata rasulihi." Dua perkara yang apabila orang memegang dengan erat, hal itu tidak akan pernah sesat dan baik hidupnya, yakni Quran dan hadis. Maka saya melihat di sini ada unsur mempermainkan Quran ya. Maka Quran itu tidak boleh dipermainkan, apalagi dengan bercandaan-bercandaan tersebut. Hal ini mungkin beda konteksnya dengan menyawer penyanyi dangdut. Jelas itu maksiat. Pelakunya adalah maksiat, maka perbuatannya adalah maksiat. Nah, ketika seorang membaca Quran kemudian disawer, ini seolah-olah mempermainkan etika dalam agama, termasuk etika dalam memperlakukan Al-Quran. Nah,
Mungkin ada pasal yang boleh bisa dituntut itu harusnya Ustadz ya, atau gimana? Iya, karena ini menyangkut etika dan adab, maka hal itu sudah tentu melanggar ketentuan Al-Qur'an. Secara Al-Qur'an ketika dilanggar maka pelakunya akan mendapatkan dosa. Hal itu apakah bisa dituntut? Tentunya lebih bisa. Di pengadilan Allah saja orang berani berkhianat. Harusnya untuk hukum di Indonesia lebih memberikan sanksi kepada orang-orang yang termasuk di dalamnya ini mempermainkan agama, sehingga nantinya tidak ada lagi orang-orang kedua yang akan mempermainkan agama Allah. Mesti ada shock terapi, efek jerah. Artinya dikembalikan kepada konteks Quran, orang yang mempermainkan Al-Quran dengan tidak beretika atau tidak berakhlak, maka jelas dosa, dan itu berhadapan langsung dengan Allah. Maka dalam hukum dunia harusnya ada efek jerah atau shock terapi untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang tersebut agar tidak melakukan hal ini. Sebenarnya jujur, sawer Quran itu sudah lama terjadi. Ini baru saja diangkat ke media sosial. Jadi sawer Quran itu ada di beberapa daerah dan merupakan kebiasaan mereka, adat mereka. Tetapi ini merupakan bad habit, kebiasaan yang buruk yang harusnya para ulama terjun untuk tidak melanjutkan adat istiadat yang tidak beretika tersebut. Dalam beberapa kutipan media online juga mengatakan dia tidak tahu, makanya dia tidak langsung menegur, dia langsung berhenti dan turun. Rasanya kalau tidak tahu konteksnya mesti pada kegiatan yang baru. Pertanyaannya, sawer menyawar itu bukan kegiatan yang baru lagi. Hal itu sudah lama terjadi. Lama sekali dan merupakan kebiasaan masyarakat. Pertanyaannya lagi, apakah tidak ada ulama di sekitar yang langsung menegur si pelaku? Karena apa? Jelas itu tidak beretika atau tidak berakhlak dalam Quran. Jadi kalau dikatakan ia tidak tahu, rasanya bohong deh. Rasanya nggak mungkin. Karena kegiatan itu bukan kegiatan baru. Kegiatan yang sudah merupakan kebiasaan buruk masyarakat yang konteks barunya di blow up di media sosial itu memang baru, tapi adat istiadat itu sudah lama. Oleh karenanya ini merupakan pelajaran buat kita pendakwah untuk tidak diam dan mengambil sikap atas orang-orang yang memperlakukan Quran dengan tidak beretika atau tidak berakhlak. Baiknya memang ini harus ditempuh dalam jalur hukum biar ada efek jerah ya buat orang-orang seperti itu. Betul. Sebenarnya hukum sendiri telah menegaskan beberapa pasal orang-orang yang mempermainkan agama ya. Ini saya rasa masuk dalam konteks melecehkan agama. Karena dibilang tidak tahu tidak mungkin. Sebab apa? Ini kebiasaan yang sudah lama. Maka aturan-aturan ini harus ditegakkan, hukum-hukum ini ditegakkan karena konteksnya perbuatan ini masuk dalam pasal melecehkan agama dan meresahkan umat beragama terutama umat Islam. Karena apa? Kita akan sedih melihat tayangan seperti itu. Ada lagi mungkin dari Ustadz pribadi untuk pesan kepada masyarakat dan kepada ustazahnya sebaiknya gimana? Iya. Sekali lagi, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Rasulullah itu datang ke muka bumi, tugas yang utama adalah menyempurnakan akhlak. Dan etika dalam perbuatan itu mesti diperhatikan. Dalam hal bicara, dalam hal apapun, itu mesti diperhatikan. Nah, konteks etika membaca Quran ini adalah etika dan akhlak kepada Allah. Kepada sesama manusia aja kita punya etika. Contoh begini, Nabi menjelaskan dalam satu hadis Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek tapi maknanya tajam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik diam. Nah, konteks di sini telah jelas. Kepada ciptaan Allah saja kita mesti berakhlak, apalagi kepada pencipta. Quran itu kalamullah, Allah yang membuat. Kalau kita sembarangan dan serampangan dalam memperlakukan Quran, berarti kita juga serampangan dalam memperlakukan Allah. Etika memperlakukan Quran itu adalah etika memperlakukan sang pencipta. Karena Quran itu adalah kalamullah, barisan-barisan dari ayat-ayat Allah yang suci, tidak boleh dipermainkan, tidak boleh diserampangkan. Oleh karenanya saya mohon kepada masyarakat untuk betul-betul memperhatikan etika akhlak kita, terutama kepada Allah dalam memperlakukan Al-Quran. Gampangnya begini, kepada Allah saja kita serampangan, tidak beretika, maka akan lebih gampang lagi tidak akan beretika kepada manusia.
kepada sang pencipta saja kita tidak beretika atau tidak berakhlak, maka akan lebih gampang lagi orang itu tidak beretika kepada manusia. Oleh karenanya berhati-hatilah kepada segenap masyarakat dalam memperlakukan tindakan-tindakan seperti ini, karena jelas ini melukai masyarakat Indonesia, melukai masyarakat muslim Indonesia. Lebih-lebih ini merupakan cara tidak beretika dalam memperlakukan Allah dan dalam memperlakukan Al-Quran. Sip, mantap. Ada lagi yang hadis udah tadi ya, surat. Surat udah. Nah, ada lagi nih, apa nih Ustaz hadis yang terkait mungkin biar lebih paham lagi. Ya, teman-teman dan pemirsa, karena Al-Quran ini merupakan kalamullah, ia adalah ayat-ayat Allah, maka Rasulullah mengajarkan beberapa etika. Etika diantaranya adalah etika untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Ini menandakan berarti ketika Quran dibaca, betul-betul yang membaca harus dalam keadaan suci, yang membuka dalam keadaan suci. Maka karena itu suci, surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah mencintai kesucian. Salah satunya etika dalam memperlakukan Al-Quran. Karena itu suci, dibaca dalam keadaan suci, dan didengarkan hati yang suci oleh orang-orang suci. Tak pantas ada orang-orang yang mempermainkan untuk menyawernya, apalagi dimasukkan ke dalam jilbabnya. Jelas itu merupakan etika bukan mahram. Yang kedua, yang membaca Quran itu adalah perempuan, sedangkan yang menyawer laki-laki. Hal ini jelas sudah melampaui batas dari mahram. Jadi nggak boleh menyentuh kerudung atau jilbab wanita yang bukan mahramnya. Ini jelas dilarang oleh Islam. Oleh karena itu etika-etika ini harus diperhatikan dan betul-betul dicamkan dengan baik, agar apa? Kita tidak serampangan untuk membaca Quran ataupun mendengarkan Quran, tetapi harus betul-betul dengan hati yang khusyuk. Nah, yang ketiga, bagi yang mendengarkan Quran, tolong ada etikanya juga. Sebagaimana Al-A'raf 204, wa idza quri'al Quran fastami'u. Yang pertama istima', dengerin tuh. Jadi tidak ada mendengarkan sesuatu yang lain kecuali Quran. Wa ansitu, dan diam. Berarti setiap Quran dibacakan tidak ada aktivitas ke barat, ke timur, mengangkat makanan, mengeluarkan makanan, main handphone. Karena sebagian masyarakat saya melihat begitu masih. Ada orang yang baca Quran tapi sibuk dengan aktivitas yang lain. Jelas ini tidak sesuai dengan etika dan adab serta akhlak bagaimana kita memperlakukan kalamullah atau Al-Quran.